Halo semua, kami dari Bisnis Somayam. Di sini kami akan mempresentasikan atau memperkenalkan perusahaan milik kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jaihan Salopratisa. Saya Nabila Maryam Zulfa. Saya Lukman Hakim Arsadimansyah. Saya Muhammad Rafi Pamungkas. Oke, yang pertama adalah data perusahaan. Nama perusahaan yang kita buat adalah PT Ranahala yang berkepanjangan Raffi, Nabila, Jaihan, dan Lukman. Bidang usaha yang kita ambil adalah bidang kuliner. Jenis produk yang ada pada usaha ini adalah makanan Nusantara. Dan lokasi usaha berada pada SMAN 23 Bandung. Deskripsi produk. Siomay ayam adalah makanan Nusantara dari Indonesia yang kami modifikasi menjadi lebih modern. Kami mengangkat masakan kekinian siomay ini karena ada beberapa faktor, yaitu karena kami melihat sudah banyak cemilan siomay yang dijajakan. Untuk komposisi, bahan yang paling penting adalah ayam. Selanjutnya ada telur, sedikit minyak goreng, ada kulit pangsit, ada bawang putih, ada minyak wijen, ada tepung terigu, ada gula, lada, dan saus. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan. Tahap pertama, ada tahap pembersihan dan penghalusan. Bersihkan dada ayam secara berkali-kali. Setelah bersih, baluri dengan garam. Lalu haluskan secara asal keduanya menggunakan chopper blender. Untuk membuat dimsum ini sendiri tidak usah sampai halus dikarenakan supaya dagingnya terasa kenyal saat digigit. Yang kedua, ada tahap pencampuran. Setelah halus, siapkan mangkuk besar untuk mencampurkan bahan-bahan yang telah dicantumkan, terkecuali wortel, saus sambal, serta kulit dimsum. Aduk hingga merata. Jika sudah tercampur rata, ambil kulit pangsit, kemudian olesi bagian kulitnya dengan minyak sayur. Berikan takaran adonan 1 sendok makan, bungkus dengan kulit pangsit, rapikan pinggirnya, dan bentuklah seperti dimsum. Yang ketiga, ada tahap pengukusan. Kukus dimsum selama kurang lebih 15 menit. Setelah matang, dimsum siap disajikan atau di-packing. Kita mengalami beberapa masalah pada saat proses penjualan. Di antaranya itu yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, stok bahan baku yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan bahan baku yang berdampak pada biaya operasional. Yang ketiga, kurangnya perhatian pada kebersihan dan higienitas dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan membahayakan kesehatan. Yang keempat, monoton dalam memilih menu bisa membuat pelanggan bosan dan beralih ke tempat lain. Yang kelima, terburu-buru dalam proses memasak karena tekanan untuk memenuhi banyak pesanan dalam waktu yang singkat. Ada permasalahan, pastinya ada solusi. Nah, solusi dari kami yaitu yang pertama, memiliki beberapa pemasok alternatif untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok. Yang kedua, lakukan perencanaan pembelian bahan baku berdasarkan tren penjualan dan prediksi permintaan. Yang ketiga, rutin menambah atau mengganti beberapa item menu untuk memberikan variasi kepada pelanggan. Yang keempat, alokasikan waktu yang cukup untuk memasak setiap batch dimsumnya supaya matang merata. Berikut adalah tabel dari hasil kita berjualan. Di penjualan pertama kita menargetkan jumlah produk yang dijual itu ada 25 pieces dan hal itu tercapai. Yang kedua, kita menargetkan keuntungan total itu 10.000. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai karena modal yang dikeluarkan lebih besar daripada pemasukan yang kita dapat. Karena
kita mencari bahan-bahan yang berkualitas di supermarket dan itu harganya sangat mahal. Yang ketiga, ada inovasi produk. Di inovasi produk kali ini, kita menargetkan kita memakai rumput laut. Yang keempat, inovasi kemasan. Karena ini penjualan pertama, maka kemasan kita masih polosan. Yang kelima, kita promosi di akun Instagram dan grup WhatsApp. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang terdengar jelas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.